tugas dengan NIM 243304014 dari kelas TKK 3A. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan menjelaskan alur kerja jaringan komputer yang terdiri dari 3 router, 3 switch, dan 3 server, dan beberapa PC. Nah, rangkaian ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana 3 jaringan lokal dapat saling terhubung dan bertukar data melalui sistem routing antar router. Rangkaian ini sudah ada 3 router, 3 server, dan beberapa PC, yaitu di sini sudah ada 5 PC. Nah, pada rangkaian yang pertama, yaitu ada 2 PC. PC yang pertama menggunakan IP configuration 192.168.10.1 dengan default gateway-nya 192.168.10.10. Nah, pada PC yang kedua, yaitu menggunakan IP configuration 192.168.10.2 dengan default gateway-nya 192.168.10.10. Nah, ini karena berada di jaringan yang sama. Untuk selanjutnya pada rangkaian yang kedua ini ada 2 PC juga. Pada PC yang ketiga ini menggunakan IP configuration 192.168.20.2 karena ini alamatnya berbeda pada jaringan yang sebelumnya. Dengan default gateway-nya 192.168.20.10. Untuk IP yang pada PC yang keempat menggunakan IP configuration 192.168.20.1 dengan default gateway-nya 192.168.20.10. Ini alamatnya sama karena di jaringan yang sama. Untuk rangkaian yang ketiga yaitu hanya ada 1 PC. Ini alamatnya juga berbeda, yaitu dengan menggunakan IP address 192.168.30.1 dengan default gateway-nya 192.168.30.10. Setelah mengkonfigurasi IP dari masing-masing PC, sini saya akan mengkonfigurasi dari masing-masing server. Untuk server yang pertama yaitu menggunakan IP konfigurasi 192.168.10.60 dengan default gateway-nya 192.168.10.10. Untuk server yang kedua yaitu dengan IP konfigurasi 192.168.20.70 dengan default gateway-nya 192.168.20.10. Ini yang terakhir, yaitu menggunakan IP configuration 192.168.30.80 dengan default gateway-nya 192.168.30.10. Setelah sudah, di sini ada 3 router, yaitu dihubungkan menggunakan kabel serial DCE. Di mana router yang pertama dihubungkan ke router kedua yaitu menggunakan IP configuration 172.16.1.1. Sedangkan router yang kedua dihubungkan ke router yang pertama yaitu menggunakan IP configuration 172.16.1.2. Sedangkan IP yang kedua dihubungkan ke router ketiga yaitu menggunakan IP 172.17.1.1. Dan router yang terakhir dihubungkan ke router yang kedua, yaitu menggunakan IP address 172.17.1.2. Nah, setelah memberikan IP kepada masing-masing router, yaitu mari mengkonfigurasikan statis di ketiga router. Router yang pertama, kita buka yang statik, kita memasukkan networknya, yaitu dari 192.168.20.70 dengan masnya yaitu 255.255.255.0 dan next hopnya yaitu 172
16.1.1. Lalu kita add. Setelah sudah kita hapus, ini mengganti ke router yang berikutnya, yaitu yang ke router ketiga, alamat router yang ketiga, yaitu 192.168.30. Ini alamat yang ketiga, router ketiga, dan .80. Dengan masnya sama, yaitu 255.255.255.0. Dengan next hopnya yaitu 172.17.1.2. Lalu kita add. Setelah kita close, kita masuk ke router yang kedua. Di sini sama, kita masuk ke static, masukkan network dari alamat yang router pertama, yaitu 192.168.10.60. Lalu mesnya sama, yaitu 255.255.255.0. Dan next hopnya yaitu 172.16.1.1. Lalu kita add. Setelah sudah, yaitu dihapus mengganti ke router yang ketiga, dari router kedua ke router ketiga, yaitu ada 192.168.30.80 dan subnet mask sama. Next hopnya 172.17.1.2. Lalu kita add, kita close. Masuk ke router yang terakhir, yaitu static, masukkan network dari router yang pertama, yaitu 192.168.10.60. Dengan mesnya sama, yaitu 255.255. Dan next hopnya yaitu 172.16.1.1. Kita add. Kalau udah, kita ke router yang kedua, yaitu 192.168.20.270. Dengan subnet masknya sama, next hopnya yaitu 172.16.1.2. Lalu kita add. Itu kita close. Setelah itu kita kirim pesan atau ngeping dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Ternyata successful. Coba dari PC yang lain. Dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Dan successful juga. Jadi, kesimpulannya, jaringan ini memperlihatkan bagaimana 3 jaringan lokal dapat diintegrasikan menggunakan router sebagai penghubung utama. Masing-masing router mengatur lalu lintas data agar paket dari suatu jaringan bisa mencapai jaringan lain dengan benar. Dengan pengaturan IP address yang tepat dan routing yang benar, seluruh PC dan server jaringan 1, 2, dan 3 dapat saling berkomunikasi dengan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.